Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin, pemirsa kajian Ramadan, kajian menjelang berbuka puasa PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menyampaikan salah satu bab berkaitan dengan mubtilatus shaum, atau salah satu di antara yang membatalkan puasa. Jadi kita mengetahui bahwa puasa itu satu syariat yang ditetapkan oleh dalil, baik perintahnya, pelaksanaannya, ataupun hal-hal yang membatalkannya. Berkaitan dengan itu, salah satu yang membatalkan puasa itu yaitu adalah istiqa'u al-amadu, atau dalam bahasa fikih itu artinya muntah dengan sengaja. Hal ini didasarkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, atau muntah itu melampauinya sehingga muntah itu tidak bisa ditahan, atau muntah itu dengan spontan, falaisa alaihil qada'un, maka baginya itu tidak ada qada, atau tidak perlu mengganti di hari yang lain. Artinya dalam hal ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasanya tetap sah dan tidak menjadikan rusaknya puasanya. Akan tetapi wa man istaqa'a falyaqdi, akan tetapi ketika seseorang itu muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka qada'lah, atau kemudian gantilah di hari yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam ahlul hadis, yaitu yang pertama Imam Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Artinya hadis ini kualitasnya adalah sahih dan dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama. Masyaallah muslimin, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini ada dua hal yang bisa kemudian kita ambil. Yang pertama, muntah itu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa hadis ini adalah al-qai'u. Kemudian bahasa muntah yang kedua adalah istiqa'u. Jadi sama akar katanya. Dari qa, kemudian qaf, iya, kemudian sama hamzah. Atau qa'a yaqi'u. Maka masdarnya namanya qai'un atau al-qai'u. Dan ini digunakan di dalam kalimat yang pertama. Nabi menyampaikan, man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang telah melampaui melewatinya menjadikan dia tidak mampu berkaitan dengan muntah itu, berarti muntahnya tidak disengaja. Berarti ini tidak membatalkan puasa. Salah satu contoh, bagaimanakah muntah yang tidak disengaja itu? Maka dicontohkan oleh para ulama, bisa jadi karena seseorang itu satu, mual. Bisa jadi karena tidak sering berpuasa dan lain sebagainya. Atau kemudian melakukan perjalanan tertentu, walaupun tidak dikategorikan sebagai safar. Tetapi bisa jadi karena belum terbiasa ketika dipuasa,
maka dalam perjalanan itu perutnya kemudian tiba-tiba terasa kepin mual. Kemudian orang itu kemudian muntah dan tidak bisa ditahan. Maka muntahnya itu statusnya tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau muntahan itu kemudian sudah dibersihkan, atau kemudian muntahan itu harusnya bisa dibersihkan, kok sudah keluar, kok tertelan lagi, maka statusnya bisa membatalkan. Itu yang pertama, yaitu adalah muntah dengan tidak sengaja, atau dalam bahasa nyerah al-qayu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah istiqa'u. Al-istiqa'u al-amadu, atau kemudian muntah dengan sengaja. Ini akar katanya di dalam bahasa Arab itu sama. Jadi qa'a, yaqi'u, hanya beda wazannya atau timbangannya, rumusnya. Maka qa'a itu kemudian menempati wazan istaf'ala, menjadi istiqa'a, yastaqi'u, istiqa'un. Di mana wazan ini adalah memberikan arti li talab asy-syai' atau kemudian lil muballaghah, yaitu ketika seseorang itu muntah berarti benar-benar seseorang itu menyengaja dan mencari untuk muntah. Maka salah satu contoh, ada seseorang yang ketika berpuasa itu di hari-hari yang pertama, dia tidak sengaja ketika kembali ke masjid sholat subuh melihat ada makanan. Makanan itu kemudian diambil. Karena terbiasa selesai sholat subuh dia makan makanan, dan dia tidak sadar kalau itu dalam kondisi puasa. Akhirnya dimakan. Maka makan dan minum yang tidak sengaja itu adalah tidak membatalkan puasanya. Tetapi karena dia belum tahu, khawatir nanti yang sudah masuk itu harusnya tidak membatalkan puasa, maka justru dia kulum atau memasukkan tangannya di dalam mulutnya, sehingga kemudian dioklok-oklok atau kemudian dimasukkan jari itu ke mulutnya untuk mengeluarkan daripada isi perutnya yang dimakan tadi. Maksudnya agar kemudian makannya kembali. Padahal justru ketika seseorang ini muntah justru akan membatalkan puasanya karena muntahnya itu disengaja. Maka disebut dengan al-istiqa'u al-amadu. Dan ini yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa kajian Ramadan, salah satu di antara mubtilatus shaumi atau hal-hal yang membatalkan puasa, di antara perkara-perkara yang membatalkan, maka muntah antara yang sengaja ataupun tidak ini berbeda hukum. Semoga bermanfaat apa yang Al-Faqir sampaikan. Demikian, Allahu a'lam bishawab, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.